Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita beribadah dalam mesbah keluarga. Ibadah bersama dengan orang-orang terkasih, ibadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita masih mengikuti akan anjuran pemerintah supaya ibadah dari rumah. Ya, di masa PPKM darurat. Ya, sekarang PPKM level 4 ya kalau nggak salah ya. Kita masih belum diizinkan beribadah di rumah ibadah demi untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Ya, tidak mengurangi makna ibadah kita. Ya, dengan ibadah di rumah kita tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan keluarga tadi ya melakukannya, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kembali Tuhan bersama dengan keluarga kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama orang-orang terkasih memuji, menyembah Tuhan dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan, demikian juga setiap kami yang mendengarkan, dan Roh Kudus yang menuntun, sehingga pemberitaan firman-Mu ini Tuhan sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat, pewahyuan buat setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemarin pagi dalam renungan pagi sempat kita singgung hal ini, bahwa Tuhan turut bekerja. Pemahaman Tuhan turut bekerja adalah bahwa sesungguhnya kita pun harus bekerja. Jadi kita melakukan sesuatu dan Tuhan turut juga di sana. Yang artinya lagi bahwa ada penyertaan Tuhan tentu dalam hidup kita. Dan tujuan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang mengasihi Tuhan? Kita semua, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Selama kita terpanggil sesuai dengan rencananya, selama kita meresponi dan menghidupi panggilan itu, maka sesungguhnya Allah turut bekerja atas hidup kita. Sesungguhnya ada campur tangan Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, kalau Tuhan sudah turut bekerja, maka kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Sebab tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk senantiasa meresponi panggilan Tuhan atas setiap hidup kita masing-masing. Satu dengan yang lain mungkin tidak sama. Panggilannya ada dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai majelis gereja, atau sebagai apa. Nah, tetapi ada juga yang terpanggil mungkin bukan di dunia pelayanan gerejawi. Terpanggilnya adalah mungkin dia sebagai seorang dokter untuk melayani masyarakat. Mungkin ada yang terpanggilnya untuk mencerdaskan bangsa sebagai seorang guru, dosen. Mungkin ada yang terpanggilnya, dia mungkin sebagai seorang katakanlah ya usahawan atau seorang pengusaha. Tetapi semuanya itu sadari bahwa di balik semua yang saudara kerjakan, pastikan bahwa saudara sedang meresponi panggilan Tuhan. Tidak melulu panggilan itu berhubungan dengan pelayanan mimbar atau gereja. Tetapi panggilan Tuhan bisa banyak hal. Yang intinya adalah bagaimana supaya setiap kita selalu menjadi saksinya. Dimanapun itu. Bagi seorang pengusaha melalui setiap apa yang dia kerjakan. Melalui setiap usaha yang dia lakukan. Memberkati banyak orang. Dan ingat selalu jangan lupa untuk bersaksi kepada anak buahmu.
kepada karyawanmu. Ya, saksikan bagaimana Tuhan berperkara. Engkau yang guru juga sama, beritakan kabar baik juga kepada murid-muridmu. Engkau yang sebagai dokter perawat, apalagi saat ini sibuk-sibuknya karena banyak pasien COVID-19, juga kesempatan untuk bisa bersaksi bahwa Tuhan itu berkuasa. Jemaat dikasih Tuhan, di bidang apapun apa yang kau kerjakan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan sadari bahwa apa yang kau kerjakan itu, engkau sedang berada dalam panggilannya. Ya, sekali lagi panggilan bisa macam-macam ya, tapi intinya adalah setiap kita dipanggil jadi saksi, setiap kita dipanggil jadi garam dan terang dunia, setiap kita dipanggil untuk menjadi muridnya dan juga memuridkan. Jadi panggilan Tuhan ini yang harus kita selalu responi. Kalau kita ada dalam panggilan Tuhan, kalau kita menghidupi panggilan Tuhan, maka sesungguhnya Allah akan turut bekerja. Maka apa yang kita kerjakan, panggilan apa yang kita lakukan itu ada keberhasilan di sana. Pelayanan kita pelayanan yang berhasil, bukan masalah, jemaatnya banyak, bukan hanya itu. Tetapi apa? Ada banyak orang yang akhirnya boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Melalui setiap pelayanan ada orang-orang yang bertobat dan kenal Tuhan. Tidak selalu jadi membernya, tidak selalu jadi anggota jemaat, bisa berjemaat ke tempat lain. Tetapi intinya melalui pelayanan ada orang-orang yang dimenangkan, ada orang-orang yang dipulihkan. Itu yang hamba Tuhan. Engkau yang sebagai seorang guru mungkin melalui pelayananmu, di mana engkau mengajar mereka, mereka menjadi takut akan Tuhan. Melalui setiap usahamu, perusahaanmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, engkau bisa jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan misalnya. Dan banyak hal yang lain. Yang intinya sekali lagi, sadari betul bahwa apa yang kau kerjakan itu, engkau sedang meresponi akan panggilan Tuhan. Kalau engkau meresponi panggilan Tuhan, kendala, kesulitan, masalah apapun yang terjadi, ingatlah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada istilah gagal di dalam Tuhan. Kalau di tengah pandemi seperti ini, apakah Allah juga turut bekerja? Ya, Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan. Mau dalam keadaan sedang senang atau susah, sedang dalam kondisi baik atau kurang baik, tetap Allah turut bekerja. Ya, kalau kita mengingat kisahnya Yusuf, kita akan tahu bagaimana sesungguhnya ketika Yusuf itu dipanggil Tuhan melalui mimpinya dan seterusnya di penjara proses hidupnya ya, terus akhirnya dia jadi pengusaha. Apa yang terjadi? Di masa itu ternyata Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan keturunan Yakub. Ya, jadi sekali lagi ada masalah, ada. Waktu itu Yusuf mengalami banyak masalah, bahkan seluruh negeri mengalami kelaparan. Di balik paceklik, di balik kelaparan pada masa itu Allah turut bekerja. Makanya ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi sekali lagi, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, selama kita ada dalam tracknya Tuhan, maka kita akan disertai dan ditolong Tuhan. Sebab Tuhan tidak merancangkan yang buruk. Tuhan merencanakan kebaikan, keindahan, keberhasilan. Coba lihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11 saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini masalahnya. Ya, Tuhan sudah merencanakan sesuatu, ya segala sesuatu, bahkan Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, pada waktunya Tuhan nanti itu akan jadi indah. Tapi manusia nggak ngerti apa yang dilakukan Allah. Ya, seringkali di hadapan kita yang terlihat masalah, pergumulan, ya mungkin beban. Tetapi sesungguhnya ketika kita ada dalam tracknya Tuhan, kita akan disertainya. Karena sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi manusia nggak dapat menyelami apa yang sedang dilakukan Tuhan. Ini masalahnya. Kita nggak ngerti apa yang sedang Tuhan buat. Termasuk di waktu-waktu ini, di masa pandemi COVID-19 ini.
Kita mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pun saat ini turut bekerja dan sedang melakukan sesuatu. Ya, kita saja tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, di balik pandemi ada Tuhan yang sedang bekerja untuk sesuatu yang baik, untuk kebaikan. Mari memandang setiap masalah itu jangan hanya dari satu sisi. Mungkin satu sisi terlihat itu buruk, itu menakutkan, itu berbahaya. Tetapi di sisi yang lain, coba kita lihat. Di balik pandemi COVID-19, ada hal yang positif juga. Ya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memandang, itulah yang terpenting. Ya, kalau kita lihat menakutkan, banyak yang meninggal, tapi ternyata dari banyak kesaksian juga, banyak yang akhirnya mengenal Tuhan. Ya, ada juga kisah bagaimana keluarganya didamaikan, dirukunkan kembali, bisa ada keutuhan rumah tangga. Dan banyak cerita-cerita yang lain, bahkan tidak sedikit juga mujizat terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan. Nah, ibaratnya kita ini seperti orang yang sedang naik kereta. Ya, saya ingat kisah zaman dulu, ada sebuah kisah anak kecil yang naik kereta api. Dia duduknya dekat jendela, dia bisa lihat sedikit ke depan, ya. Tapi karena jendelanya kan di samping nggak utuh lihat ke depan. Dilihatnya waktu itu, dari perkampungan kok ke sawah? Bagaimana kereta bisa sampai ke sawah? Ya, ada bapaknya yang di sampingnya berkata, oh Tuhan pasti buka jalan, tenang saja. Oh iya ya, tidak masuk di sawah ya, kok bisa lewat ya, kita bisa lihat sawah. Itu sungai di depannya. Tenang nak, Tuhan pasti buka jalan. Akhirnya, kok bisa ya kita berada di atas sungai, karena dia nggak bisa lihat jembatan awalnya. Oh ada jembatan, cepat sekali Tuhan buatnya. Terus tiba-tiba ada gunung, lah itu gunung mau nabrak. Tenang nak, Tuhan akan buka jalan. Ternyata tiba-tiba masuk sebuah terowongan. Oh masuk ke dalam, loh gelap, menakutkan. Ya, itu bukan akhir. Ya memang dalam terowongan gelap, tapi begitu keluar dari terowongan kembali dia bisa melihat keindahan dunia. Loh, ternyata Tuhan cepat sekali buka jalan. Sebetulnya bukan jalannya itu dibuat mendadak, sudah ada jalan. Tetapi seringkali si anak ini karena anak kecil, nggak ngerti dalam pemahamannya. Oh Tuhan buka jalan cepat-cepat di depan kereta ini sehingga kereta ini bisa melewati pesawahan, melewati sungai, melewati bukit. Oh ternyata Tuhan cepat sekali bekerjanya. Sebetulnya kita pun seringkali nggak ngerti apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan sudah buka jalan depan kita, tapi kita nggak tahu. Ya pemahaman kita, waduh ini masalah, waduh mentok nih. Jangan pernah membatasi Tuhan. Seperti anak kecil tadi awalnya, bukit nih, wah nabrak nih. Ternyata ada terowongan. Jadi artinya apa? Ada jalan keluar bagi setiap pergumulan. Ada jalan keluar. Kalau kita tetap di dalam panggilan Tuhan. Ya, selama anak kecil itu dan bapaknya itu ada dalam kereta, nggak loncat dari kereta. Wah, itu mau masuk ke sungai, orangnya loncat. Ya, orangnya yang celaka, keretanya tetap jalan. Karena jalan sudah ada. Sesungguhnya di dalam Tuhan itu sudah ada jalan sampai kepada destiny yang Tuhan tentukan. Sudah ada jalan kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Cuman seringkali menuju ke sana itu ada begitu banyak bayang-bayang yang membuat kita jadi takut. Nah, kalau kita ini hanya mengandalkan kemampuan cara berpikir dan cara kita memandang, yang dilihat masalah-masalah. Waduh mentok, waduh sungai, waduh gunung, waduh sawah. Gimana kereta bisa lewat? Itulah manusiawi kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan jalannya. Kalau kita tetap dalam Tuhan, kita akan melewati jalan itu. Selama kita ada di jalan itu, ada di rel itu, ada di trek itu, maka kita tidak akan celaka. Kita pasti bisa melewati semuanya. Dan sesungguhnya semuanya itu baik. Mari kita belajar untuk bisa memahami. Belajar untuk bisa mengerti bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Karena itu jangan takut dan jangan khawatir dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Selama kita tetap dalam panggilannya Tuhan. Selama kita hidup dalam panggilannya. Selama kita terpanggil. Artinya mengikuti panggilan itu. Ya,
itu berarti kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja atas hidupnya. Apapun yang terjadi, selalu ada Tuhan yang menyertai. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, termasuk adanya COVID-19. Mungkin ada juga rekan-rekan kita atau bahkan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini sedang sakit, sedang terpapar corona dan harus isolasi. Saya mau beritahu saudara, percayalah bahwa yang diizinkan Tuhan terjadi itu tidak akan membuatmu celaka. Tetapi percayalah akan Tuhan yang punya rancangan yang baik atas hidup kita. Ya, Tuhan merancangkan hari depan penuh pengharapan. Karena itu, selama saudara masih terus pegang Tuhan, selama saudara masih di posisi yang benar, di dalam tracknya Tuhan, di dalam relnya Tuhan, maka perjalanan kita ini perjalanan yang lancar dan aman. Walaupun seringkali, sekali lagi saya sampaikan, seringkali ada bayangan-bayangan yang menakutkan. Tetapi selama kita bersama dengan Tuhan, kita pasti disertai dan ditolongnya. Bahkan pemazmur berkata, sekalipun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun lewat lembah kekelaman, menakutkan. Dalam terjemahan lain, sekalipun melewati bayang-bayang maut. Cuman bayang-bayang kok. Ya, sesuatu yang menakutkan, tapi cuma bayang-bayang. Karena apa? Tuhan yang beserta kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di sekeliling kita. Tuhan yang beserta dengan kita, Dia pasti menolong kita. Bahkan yang luar biasa lagi, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Saya pernah sampaikan bahwa COVID-19 ini bukan sekedar penyakit. Ya, penyakitnya jelas, ya, virus. Tetapi lebih dari itu. Ya, ada yang lebih mematikan lagi dari sekedar virus, yaitu apa? Roh. Roh apa? Roh ketakutan. Ya, padahal firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tetapi COVID-19 bersama dengan kehadirannya ada roh ketakutan. Sehingga orang langsung merasa ketakutan kalau mendengar itu. Roh teror, roh ketakutan. Ya, sehingga akhirnya justru bisa sampai membawa kematian. Karena itu, yuk kita harus sadari betul bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Lebih besar dari roh yang ditebarkan oleh COVID-19, yaitu roh ketakutan, ya, roh kepanikan, roh kekhawatiran. Itu tuh menyertai, ya. Karena itu sekali lagi orang yang sudah ketakutan, kecenderungannya adalah biasanya mudah kena sakit, ya. Tetapi ketika menyadari, dia cepat sembuh. Ya, saya dengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang termotivasi oleh firman Tuhan, dia mengimani firman Tuhan. Ketika terkena corona, dia berkata, oh, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Akhirnya sepanjang waktu dalam hidupnya ketika dia isolasi, dia banyak waktu memuji Tuhan, bersukacita karena Tuhan, dan akhirnya mengalami kesembuhan lebih cepat. Kenapa? Betul firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, karena itu ketika engkau sedang sakit, yang dibutuhkan obat apa? Obat yang manjur. Dan firman Tuhan sudah mengatakan itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apapun yang terjadi, bukan kita menyepelekan keadaan. Tetapi kita percaya selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, selama dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan dituntun, disertai, bahkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sebab Dia mau buat sesuatu yang baik, bahkan Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, coba kita lihat firman Tuhan lagi dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perhatikan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Saya cari pengertian, maksudnya gimana nih? Kok perbuatan kita kok diserahkan ke Tuhan? Artinya di sini adalah kita ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka terlaksana apa yang menjadi rancangan kita.
Jadi di dalam kitab Yeremia juga dikatakan bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu tingginya langit dengan bumi, ya kan, jauh sekali. Tetapi ketika kita membawa segalanya kepada Tuhan, bahkan apa yang akan kita kerjakan ini kita bawa kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan maka terlaksana rencanamu. Karena apa? Karena Tuhan berperkara di sana. Ketika kita menyerahkan segala perbuatan kita, segala rancangan kita, segala apa yang akan kita perbuat ini kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Ingat bahwa ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan turut berperkara, ketika Tuhan turut bekerja, maka pasti terlaksana apa yang kita rancangkan. Maka pasti terjadi, maka pasti berhasil, maka pasti menang, maka pasti akan mengalami sukses. Kuncinya apa? Sertakan Tuhan. Pastikan Tuhan beserta dengan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita? Pastikan awali semuanya dengan kita menghidupi panggilannya. Kalau kita sudah ada dalam panggilan Tuhan, ibarat seorang sudah masuk dalam sebuah kereta, maka selama dia tidak keluar dari kereta itu, maka ketika kita tidak keluar dari panggilan itu, maka ada Tuhan yang akan terus menolong kita. Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan yang terus bekerja walaupun kita tidak menyadari, walaupun kita kadang nggak mengerti apa sih Tuhan maksudnya. Kok diizinkan seperti ini? Oh, apa maksud Tuhan kok diizinkan keadaan seperti ini? Terlepas siapa yang berbuat, terlepas siapa yang bersalah. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas anak-anaknya, segala sesuatu yang terjadi atas hidup umatnya, segala sesuatu yang terjadi atas orang-orang yang hidup terpanggil sesuai dengan rencananya. Dengar baik-baik, semuanya dalam kendali Tuhan. Ya, saya cocokkan Yusuf itu yang paling gampang. Contoh yang paling kita mudah pahami. Diizinkan seperti itu. Dan lihat apa yang terjadi. Penyertaannya. Waktu dia jadi budak di rumah Potifar. Disertai Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Ketika di penjara disertai Tuhan sehingga dia dipercayai oleh kepala penjara. Begitulah. Ada penyertaan Tuhan bukan tidak ada masalah. Ada penyertaan Tuhan tetap ada masalah. Tetapi kita dimampukan untuk mengendalikan masalah. Bukan kita dikendalikan. Ya, jadi kita ini punya kuasa untuk bisa mengendalikan keadaan. Bukan kita, justru sebaliknya yang harus merasakan tanda kutip penderitaan karena keadaan itu. Yusuf tidak merasakan penderitaannya, walaupun dia di penjara, walaupun dia difitnah segala macam. Ingat. Kita tidak menemukan Yusuf bersungut-sungut. Kita tidak mendapati Yusuf mengeluh. Tetapi kita mendapati dia disertai Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Mari dalam keadaan apapun juga. Mari belajar untuk tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti dimampukan untuk melewati semua. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka sesungguhnya apapun, perkara apapun, sekecil apapun yang terjadi, semua dalam pantauan Tuhan. Sebab rencana Tuhan pasti digenapi. Rencana Tuhan pasti terjadi. Dan rencana Tuhan juga atas hidup kita pasti akan digenapi. Sebab sekali lagi bahwa Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Nah, ini yang dirancangkan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tahu semua rancangan tentang hidup kita. Dan rancangannya itu hari depan penuh pengharapan. Kalau sekarang belum sampai seperti itu, selama engkau tetap dalam panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan, sekali lagi bidang apapun yang engkau jalankan, sadari bahwa ada Tuhan bersama denganmu. Dalam hal apapun yang engkau kerjakan saat ini, kalau Tuhan menyertai, pasti berhasil, pasti berkemenangan. Yusuf waktu jadi budak aja disertai Tuhan. Waktu di penjara saja disertai Tuhan. Dalam keadaan apapun disertai Tuhan. Sehingga berhasil apa yang dia kerjakan. Selama kita ada dalam panggilan Tuhan. Mari
pastikan bahwa engkau setia di dalamnya. Ya, jangan pernah keluar dari panggilan itu. Jangan pernah melarikan diri seperti hanya Yunus pernah mengalami. Pengalaman seorang Yunus yang dia mengingkari panggilan Tuhan, ingin menjauh dari panggilan Tuhan. Justru dia mengalami perkara yang tidak mudah. Bayangkan, gara-gara disuruh ke Niniwe nggak mau ke Tarsis, apa yang terjadi? Ditelan ikan besar. Sebelumnya di kapal terombang-ambing karena badai, dibuang, dimakan ikan. Saudara bisa bayangkan dimakan ikan itu seperti apa? Manusia masuk ke perut ikan. Isinya di situ pencernaannya itu baunya luar biasa. Ya, zat macam-macam. Harusnya mati manusia masuk ke perut ikan. Karena apa? Di situ nggak ada oksigen lagi. Yang ada gas ini segala macam. Ya, makanan-makanan yang gede aja bisa hancur karena zat-zat kimia yang ada di dalam perut ikan itu. Tetapi Yunus bisa hidup, bahkan dimuntahkan kembali. Sampailah singkat cerita di Niniwe. Gak bisa kita lari, rekoso dewi. Ya. Tetapi kalau kita ikuti panggilan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kalau kita ikuti panggilan Tuhan, kita justru akan mengalami kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak setiap kita. Setialah dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau masih bingung, panggilanku apa ya? Berdoalah sungguh-sungguh. Tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Ya, ketika engkau sudah menemukan itu, mulai hidupi itu. Dan selalu sertakan Tuhan. Selalu berdoa minta pimpinan Tuhan. Ketika engkau melakukan apa yang menjadi panggilan atas hidupmu. Ya, engkau sekali lagi tidak selalu harus jadi hamba Tuhan dalam pengertian hamba Tuhan di gereja. Dimanapun engkau melakukan pekerjaanmu, pastikan ada campur tangan Tuhan. Pastikan bahwa engkau sedang menghidupi panggilan Tuhan. Maka di sanalah ada penyertaan, ada pertolongan, maka ada keberhasilan, ada kemenangan, keberuntungan. Jemaat dikasih Tuhan, di tengah pandemi ini, saya mengajak kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan melarikan diri. Ya, ibarat naik kereta, kita sedang berjalan di trek yang benar. Sekalipun di kanan kiri banyak hujan, badai atau apapun, halangan demi halangan ada. Selama engkau tidak keluar dari kereta itu, engkau akan tetap sampai kepada tujuan. Engkau tidak akan celaka. Selama kita ada dalam Tuhan, sekalipun wabah, sekalipun pandemi segala macam ada di sekeliling kita, kita tetap dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita, memampukan kita melewati semuanya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diteguhkan kembali bagaimana kami harus mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Engkau memanggil setiap kami dengan cara yang unik. Dan setiap panggilan kami pasti Tuhan turut berperkara di dalamnya. Ketika kami tetap dalam panggilan-Mu, ketika kami meresponi dan menghidupi panggilan-Mu Tuhan, apapun bidangnya, kami percaya Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Engkau bekerja menurut cara dan waktu-Mu. Dan buat kami Tuhan menyadari bahwa kami tidak sendiri. Kami disertai Tuhan. Kami menyadari saat ini Tuhan bahwa Engkau ada bahkan turut bekerja untuk kebaikan hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, menserahkan setiap hidup kami semua, seluruh jemaat-Mu dan setiap yang menyaksikan tayangan ini disertai, diberkati dan ditolong Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah negeri kami Indonesia, Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran dengan segala upaya untuk bisa mengendalikan bahkan mengatasi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat untuk mereka untuk tenaga ahli yang terus berusaha menciptakan obat. Bahkan juga untuk para medis, dokter perawat, dan semua tim yang bekerja untuk merawat pasien COVID-19. Bahkan juga setiap yang sedang isolasi karena COVID-19, yang sedang dirawat karena COVID-19. Tuhan beri kekuatan, bahkan di dalam waktu-waktu mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, bahkan mengalami pertobatan. Berdoa juga tentunya jagai seluruh bangsa dan negara kami, jagai seluruh keluarga kami dan orang-orang kami kasihi. Lindungi kami dari yang jahat, kami aman dan selamat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah
Roh Kudus yang menolong kami bisa menangkap firman-Mu hari ini dan juga jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan yang dari Tuhan menyertai kita semua. Dari saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.